Hari ini kita akan belajar tentang saling menasihati dalam Islam. Pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Makna khutbah berasal dari kata khotobah yatubu khutbatun yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tabligh. Berasal dari kata balagho yuballighu tablighun yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Yang ketiga adalah dakwah. Berasal dari kata da'a yad'u dakwatan yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal, sedangkan menurut istilah dakwah mengajak orang lain ke jalan Allah secara lisan maupun perbuatan. Di sini dakwah ada bil lisan dan bil hal. B. Pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contohnya, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang kedua, pentingnya tabligh. Salah satu sifat wajib Rasul adalah sifat tabligh yang artinya menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya semasa Nabi Muhammad SAW, dan seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu pada umatnya. Yang ketiga, pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebutkan berdakwah itu hukumnya fardu kifayah, dan ada juga yang menyatakan fardu ain. C. Ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. A. Syarat khatib, yaitu Islam, balik, berakal sehat, dan mengetahui ilmu agama. B. Syarat dua khutbah. Khutbah dilaksanakan setelah masuk sholat zuhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat, tertib. C. Rukun khutbah, yaitu membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran. B. Sunnah khutbah. Yang pertama, khatib berdiri ketika khutbah. Kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. 5. Menertibkan rukun khutbah. 6. Membaca surat Al-Ikhlas. 2. Ketentuan tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan namanya mubalik. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam tabligh adalah syarat tabligh, Islam, mubalik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. 3. Ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut da'i. Da'i ada dua, yaitu cara berdakwah dengan lisan dan perbuatan atau yang dinamakan dakwah bil hal. Syarat seorang da'i yaitu Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. B. Etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah. Yang kedua, dilakukan dengan mau'izah atau nasihat yang baik. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujahadah atau diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamik. B. Etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama, bersikap lemah lembut. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah. Yang keempat, materi berdakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat. 5. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. 6. Tidak maksud orang lain untuk bermusuhan.
Selanjutnya yaitu tugas. Tugasnya adalah mempraktekkan khutbah bagi siswa laki-laki dan mempraktekkan dakwah bagi siswa perempuan. Temanya bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tiada kata indah dan lebih indah selain kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruang lingkup ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. amin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul 4 macam meraih kebahagiaan dunia akhirat. Berangkat dari sebuah hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'u man a'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Yang artinya 4 macam orang yang diberikan kepadanya, sesungguhnya dia akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Siapa mereka itu? Yang pertama yaitu lisanun zakir, lidah yang selalu berzikir. Marilah kita sama-sama berzikir, tapi terlebih dahulu saya akan membacanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua yaitu waqalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Panjang umur alhamdulillah, banyak rezeki alhamdulillah, wajah ganteng alhamdulillah, wajah Cantik alhamdulillah. wajah jelek disyukurilah. Yang ketiga yaitu badanun alal bala ing sabir, diri yang sabar menerima cobaan. Dapat musibah, kita harus sabar. Diberi penyakit, kita harus sabar. Punya teman yang jahil, kita harus sabar. Ada saudara meninggal, kita harus sabar dan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai Mahfudat mengatakan, Man sabaro zafiro, barang siapa yang sabar maka beruntunglah ia. Yang keempat yaitu wazaujatul la tabghihi khaunan fi nafsiha wala mali. Istri yang tidak durhaka halnya berkhianat pada dirinya dan tidak pada hartanya. Istri soleha alhamdulillah. Istri durhaka naudzubillah. Semoga kita nantinya menjadi calon istri-istri yang soleha. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, tak antak piringkan pecah, ting kerinting di dalam peti.
Kalau saat ini kita akan berpisah, rasa digunting di dalam hati. Jakarta, ibu kota yang indah, tempat kota istana presiden. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan 100%. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.